Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 94. Anton kalah lagi, dan kali ini tidak ada kesempatan. Bahkan petinju terkuatnya dikalahkan oleh Lisa. Memangnya kesempatan apa lagi yang ia miliki untuk merebut kembali? Mana mungkin? Bahkan bakal saja kalah. Anton tidak percaya. Bahkan itu petinju hitam terkuatnya dengan kekuatan peringkat 3 besar di antara para petinju di stadion tinju hitam ini. Namun petinju hitam yang terkuat itu tetap dikalahkan oleh Lisa. Ini sungguh di luar dugaan Anton. Tetapi yang lebih buruk lagi adalah dia kehilangan 20% klub hiburan Fox dan Hotel Six Gold sekaligus. Kedua aset yang setidaknya bernilai lebih dari 2 triliun ini kalah taruhan begitu saja pada Erwin. Ini membuatnya tertekan dan tidak puas. Aku kekalahanmu, Anton. 20% sahammu menjadi milikku. Erwin berjalan ke arahnya dan tersenyum sedikit. Kali ini Erwin menghasilkan banyak uang, tidak hanya menang lebih dari 200 miliar uang perjudian, tapi juga 20% dari saham klub hiburan Fox ini. Mendengar ini, ekspresi Anton tiba-tiba menjadi jelek. Jika ayahnya tahu dia kehilangan 20% saham dan Hotel Six Gold sekaligus, dia mungkin akan dipukul sampai mati. Daripada tidak melakukan apa-apa, lebih baik mencoba untuk menahan Erwin di sini dan merebut paksa semuanya. Lagi pula ayahnya sering melakukan hal licik semacam ini. Sekarang hanya perlu mengikuti jejak. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Erwin, "Akan kutepati janjiku. Tapi sebelum itu, aku harus telepon dulu untuk mempersiapkan transfer saham." Anton berpikir untuk menunda waktu, kemudian memanggil orang untuk memblokir Erwin di sini. Karena ini adalah tempat kekuasaan keluarga Lois. Jadi dia bisa saja memanggil Lucy dan penjaga keamanan dalam waktu 10 menit, hanya dengan satu panggilan telepon agar Erwin tidak bisa keluar dari stadion tinju hitam ini. Tidak masalah, tapi kalau kau berani macam-macam, kau akan menanggung konsekuensinya. Erwin mengancam dengan dingin. Oh, tunggu saja di sini, aku pergi telepon dulu. Anton berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Ekspresinya jelas tidak beres. Erwin mengerutkan kening, merasa bahwa Anton pasti merencanakan sesuatu, jadi segera melambai ke Lisa di atas ring, memanggilnya kemari dan berbisik padanya. "Lisa, awas si Anton itu, langsung atasi kalau dia macam-macam." Erwin takut terperangkap di sini. Mereka hanya bertiga, sedangkan stadion tinju hitam ini adalah wilayah keluarga Lois, yang bisa dengan mudah memanggil penjaga keamanan. Tidak peduli seberapa kuatnya Lisa mustahil bisa melawan lusinan penjaga keamanan sekaligus. Belum lagi Lisa telah menghabiskan banyak tenaga setelah 2 pertandingan. "Baik, Tuan Muda." Setelah Lisa mengangguk, dia diam-diam mengekori Anton. Pada saat yang sama, Erwin memanfaatkan waktu ini untuk menerima hadiah taruhan besarnya. "Tuan Erwin, kali ini totalnya 420 miliar. Ingin saya kirim ke rekening Anda lagi?" Staf terus melayani Erwin. "Oke." Erwin mengangguk. 220 miliar merupakan jumlah uang terbesar yang pernah dihasilkan dalam waktu sesingkat ini. Giselle juga menghasilkan lebih dari 600 juta kali ini. Jadi sangat senang. "Erwin, ini cukup gampang. Bisa dapat 800 juta dalam 2 pertandingan judi. Sungguh cepat sekali," kata Giselle dengan emosional, wajahnya yang menawan penuh gembira. "Baguslah, ayo cepat. Kalau tidak kemungkinan besar kita tidak akan bisa pergi lagi nanti." Erwin berdesak, dan pada saat yang sama melirik Baka, ia masih terbaring tersadarkan diri di atas ring. Karena Baka ini sudah tahu cara menggunakan energi Ki, jadi itu membuktikan bahwa dia termasuk master yang cukup bagus. Meski tidak sebagus Lisa, tapi dari segi tenaga dan kekuatan, Baka ini sangat kuat. Mungkin ada tempat di mana dia bisa berguna. Erwin mencoba untuk menggendongnya di punggung, tapi terkejut karena menyadari seberapa berat tubuh orang ini yang sangat menyulitkan Erwin. "Bawa dia ke mobilku, akan kukasih 20 juta per orang." "Terima kasih, Tuan Erwin." Keempat orang itu langsung setuju karena bisa mendapat uang sebanyak itu hanya dengan mengangkat tubuh Baka. Setelah lebih dari 10 menit, mereka yang menonton pada akhirnya bubar, dan Anton juga sudah kembali setelah menelpon. Ekspresinya menjadi sangat tenang. "Erwin, kau ini beneran memungut apapun. Bahkan petinju cacat saja, kau mau membawa pulang." Setelah Anton datang ke Erwin, begitu melihat Erwin sedang menginstruksi 4 orang untuk membawa Baka ke mobil, dia menggelengkan kepala dan mengejek Erwin. "Anton, orang ini sudah mempertaruhkan nyawa untukmu, tapi kau membuangnya seperti anjing. Kalau begitu, siapa lagi yang mau bekerja untukmu ke depannya?" Erwin berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak menyangka Anton akan begitu kejam kepada bawahannya.
stadion tinju hitam ini, semua petinju dibayar oleh majikan untuk menyelesaikan tugas. Mau itu cacat atau tidak, memangnya apa hubungannya denganku? Anton tersenyum. Baka sudah cacat, jadi sudah pasti tidak akan berguna lagi. Aku akan membawa Baka. Erwin berkata dengan dingin. Bawa pergi? Kau sendiri saja dalam masalah besar, tapi masih ingin membawa Baka pergi? Lelucon apa ini? Saat Anton sedang berbicara, sejumlah besar penjaga keamanan sudah tiba dan bergerak ke sisi Anton. Para hadirin langsung menepi karena takut terlibat. Mata Erwin menjadi dingin. Anton ternyata memang merencanakan sesuatu. Untungnya dia sudah menyuruh Lisa untuk mengawasi Anton sejak awal. Selama Anton ini terkendali, maka mereka bisa memanfaatkan keluar paksa dari sini. Erwin, kau benar-benar berpikir untuk pergi begitu saja, ha? Setelah meraup uang dan aset dari keluarga Lois? Anton tiba-tiba menegakkan punggungnya saat melihat bahwa semua orang yang dipanggilnya sudah datang dan memutuskan untuk berhadapan dengan Erwin. Dia juga berencana untuk mengambil Giselle juga, dan juga sudah tidak sabaran untuk itu. Kau ini main kekerasan, ha? Tetapi kau sebaiknya memikirkan konsekuensi dari perbuatan itu. Erwin melirik kelusinan penjaga keamanan yang secara bertahap mengepung mereka dan menanggapi dengan ekspresi yang dingin. Konsekuensi? Dasar bodoh. Semua orangku sudah tiba di sini, tapi kau masih punya nyali untuk berbicara tentang konsekuensi dengan aku? Ku beritahu sekali lagi ya. Cepat, kembalikan sahamku, atau takkan ku biarkan kau keluar dari sini. Selain itu, yang bernama Giselle itu, dia juga serahkan padaku. Anton tertawa bangga, dan pada saat yang sama mata cabulnya terus menatap Giselle. Namun belati dingin diam-diam muncul di dekat lehernya. Jangan bergerak, kau tidak. Akan kubunuh kau. Itu adalah Lisa. Dia yang melihat Anton memimpin penjaga keamanan untuk mengepung Erwin langsung mengambil tindakan. Anton terkejut saat melihat Lisa diam-diam muncul di belakangnya sambil mengancam dengan belati. Sejak kapan kau ada di belakangku? Melihat Lisa berhasil memojokkan Anton, Erwin merasa lega dan sudah tidak takut dengan penjaga keamanan yang mengepungnya lagi. Anton, sudah kuberitahu, kalau berani macam-macam maka harus tanggung konsekuensinya. Bawa pergi. Erwin berkata dengan dingin. Erwin, jangan main-main denganku. Ini tempat keluarga Lois. Akan kubuat kau mati di sini kalau berani menyentuhku. Karena ada orang-orang yang mengepung Erwin, jadi Anton masih ingin melakukan ancaman terakhir. Tapi apakah Erwin itu orang yang akan gentar jika diancam seperti itu? Kalau kau ingin mati, suruh mereka maju, dan kita lihat siapa yang akan mati duluan. Erwin tersenyum ringan dengan nada mengancam. Anton menelan ludah, dia sudah melihat kemampuan Lisa. Jadi selama Lisa mengerahkan sedikit kekuatannya di tangan, dirinya mungkin tidak akan bisa melihat terbitnya matahari besok pagi. Jadi terpaksa dia mengaku kalah. Erwin, kuanggap kau kejam kali ini. Memangnya apa yang ingin kau lakukan padaku? Kalau ayahmu dengar tentang putra tunggalnya jatuh ke tanganku, kira-kira apa yang akan terjadi? Mulut Erwin mengangkat. Kemudian ia menginstruksikan Lisa memimpin jalan untuk keluar dari sini secara paksa sambil membawa Anton. Dasar licik, kalau berani langsung hadapan denganku, apa hebatnya mengancamku, ah? Anton langsung berkeringat dingin saat mendengar ini. Ternyata Erwin lebih menakutkan. Dia bakal menyesal sudah memprovokasi orang seperti ini. Berurusan denganmu memang harus pakai cara licik seperti ini. Erwin berkata dengan ringan. Sementara Erwin berbicara, dia memaksa Anton untuk terus berjalan menuju tangga. Para penjaga keamanan yang mengepung tidak berani bertindak gegabah meskipun menang jumlah. Tapi Anton ada di tangan Erwin. Jika Anton terluka, mereka akan terkena masalah. Suruh mereka minggir. Melihat orang-orang yang memblokir pintu masuk masih tidak bergerak, Erwin langsung mengancam Anton lagi dengan mata dinginnya. Dan pada saat yang sama, belati di tangan Lisa semakin dekat ke leher Anton, yang membuat Anton hampir mengompol di celana dan buru-buru berteriak pada Erwin. Cepat minggir, kalau terjadi sesuatu tidak ada di antara kalian yang akan selamat. Kata-kata Anton sangat efektif. Para penjaga keamanan yang menghalangi tangga dengan cepat membuka jalan untuk Erwin dan yang lainnya. Bagus, pergi. Erwin sangat puas dengan kerjasama Anton. Dan segera dia membawa Giselle bersama Baka menaiki tangga dengan cepat ke lantai pertama. Kemudian memaksa Anton masuk ke dalam mobil. Dan pada saat yang sama juga menyuruh keempat orang yang lainnya untuk memasukkan Baka ke dalam mobil. Di kursi mobil belakang. Lisa secara pribadi mengawal mereka. Sehingga Erwin lebih tidak khawatir akan kesalahan di tengah perjalanan. Anton ini bagikan harta karun. Dibawa pergi masih bisa raup beberapa uang lagi dari ayahnya. Erwin mengangkat mulutnya. Anton ini adalah satu-satunya putra Rio Louis.
CEO dari keluarga Lois. Mungkin Anton yang ada di tangannya dapat ditukar dengan beberapa aset keluarga Lois untuk memperbesar bisnisnya sendiri. Erwin memaksa Anton ke perusahaan real estate Hype Utara Kota, di mana Damon dan Donnie berada, yang merupakan kediaman Erwin di utara kota untuk saat ini. Di sana juga dilengkapi lebih dari 100 petugas keamanan. Setidaknya keamanan bisa lumayan terjamin. Jika 3 keluarga utara kota ingin datang mencari masalah, jumlah itu seharusnya cukup untuk berurusan dengan mereka. Ketika Erwin dan yang lainnya tiba, Donnie yang sudah mendapat kabar buru-buru menyambut secara langsung sambil diikuti beberapa bawahannya di samping. Tuan Erwin, akhirnya tiba. Donnie menyapanya dengan hormat. Bawa dan rawat Baka yang ada di mobil. Setelah Erwin keluar dari mobil, dia bertanya lagi pada Donnie. Ngomong-ngomong, mana Tuan Damon? Tuan Damon pergi membahas kerjasama dengan orang-orang dari keluarga Davis. Donnie menjawab pertanyaan Erwin sambil mengisyaratkan orang-orang untuk membawa Baka dari mobil. Erwin mengangguk. Pekerjaan Damon benar-benar efisien. Jika mereka dapat memenangkan salah satu keluarga, maka kecepatan pengembangan bisnis di utara kota akan jauh lebih cepat. Mungkin sebelum lelang tanah di distrik baru kota utara, masalah di sini sudah dapat diselesaikan. Sepupu, apa yang harus dilakukan dengan Anton ini? Lisa memaksa Anton untuk keluar dari mobil. Wajah Anton bahkan sudah memucat karena ketakutan. Serahkan saja pada Donnie, biar Donnie yang urus. Kata Erwin, bagaimanapun juga Anton ini masih sangat berharga dan mungkin dapat menukar beberapa aset dari ayahnya. Setelah menyerahkan Anton, Erwin akhirnya bisa mengembuskan nafas lega. Lisa, Giselle, kita sementara tinggal di perusahaan real estate Hype ini dulu. Mungkin akan ada peristiwa besar yang akan terjadi di utara kota ini. Erwin berpikir jika ingin menurunkan kekuatan distrik bisnis di utara kota, maka tinggal di sini akan menjadi pilihan yang terbaik. Karena begitu ada keadaan darurat, maka itu dapat ditangani dengan mudah. Alasan mengapa dia memilih untuk tinggal di perusahaan Hype adalah untuk keselamatan. Jika tinggal di hotel terdekat, mereka akan diserang oleh pasukan keluarga utara kota saat tengah malam. Oke, tidak masalah. Giselle tidak keberatan tinggal di utara kota. Karena paham beberapa hari ini, dia juga harus mengatur ulang perusahaan baru Laws Group di utara kota. Jadi itu jauh lebih praktis baginya untuk tinggal di sini. Dan jelas saja Lisa juga tidak keberatan. Karena dia tidak terlalu mempermasalahkan kondisi ekonomi kehidupannya. Pada malam hari, Baka akhirnya bangun dan Erwin membawa Lisa untuk segera menemuinya. Di sebuah ruangan kecil perusahaan real estate Hype, Baka yang lemah sedang berbaring di sofa kulit, memandang tempat ini dengan bingungnya karena lingkungan di sini sangat asing baginya. Kamu sudah bangun? Kata Erwin dan berjalan ke arahnya. Siapa kamu? Baka ingin menggerakkan tubuhnya, tetapi menyadari lengan kiri dan kakinya terasa menyakitkan, jadi dia hanya bisa terus berbaring. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat adanya Lisa yang berdiri seperti pengawal di belakang Erwin. Baka sedikit takut pada Lisa, dan Erwin sudah duduk di depannya. Namaku Erwin, ini sepupuku Lisa. Lukamu sudah diperiksa, dan hasilnya bukan masalah besar. Kamu akan pulih setelah istirahat seminggu. Untungnya sepupuku berbelas kasihan padamu saat itu. Kalau tidak, tangan dan kakimu pasti sudah cacat. Erwin berkata dengan tersenyum. Awalnya Lisa memang ingin mematahkan kaki tangan Baka. Tapi setelah dihentikan oleh Erwin, Lisa menyadari bahwa Erwin mungkin ingin merekrut orang ini. Jadi berbelas kasihan pada akhirnya. Suara Erwin saat itu yang membuat Baka terhindar dari nasib orang cacat. Terima kasih Tuan Erwin dan Nona Lisa, karena sudah berbelas kasihan. Baka tidak menyangka Lisa akan berbelas kasihan padanya, tapi dia juga tahu bahwa ini adalah maksud dari Erwin, jadi masih sangat berterima kasih. Dalam kompetisi tinju hitam, Baka telah bertanding tidak kurang dari ratusan pertandingan dalam 8 tahun. Dalam pertandingan brutal yang tidak ada aturan, sering ada tragedi tragis. Inilah kekejaman kompetisi tinju hitam. Pada saat yang sama, keuntungan tinggi akan mendatangkan resiko yang tinggi juga. Selama memenangkan pertandingan judi, maka petinju tidak hanya mendapatkan komisi majikan, tapi juga kadang-kadang mendapatkan komisi dari taruhan, mulai dari puluhan juta hingga miliaran. Walaupun akan berakhir menyedihkan jika kalah, tetapi tetap banyak orang yang ingin menjadi petinju hitam dan memasuki ring itu. Berapa banyak yang bisa kau hasilkan sebagai petinju hitam dalam setahun? Tanya Erwin setelah memikirkannya. 20 miliar. Baka berkata dengan jujur, meskipun Anton membayar 16 miliar untuk mengundangnya, tapi dia tidak akan mendapatkan apapun jika kalah dalam pertandingan. Justru harus membayar sendiri biaya pengobatannya. Selain itu, undangan tugas super besar seperti ini tidak selalu ada. Hanya generasi kedua yang kaya seperti Anton yang ingin buru-buru menang dari Erwin yang rela menghabiskan 16 miliar untuk mengundangnya. Oke,
Akan kuberi 20 miliar gaji tahunan. Tapi kau harus mengikutiku mulai sekarang. Kau tidak harus menjadi petinju hitam. Dan hanya perlu bantu aku menyelesaikan masalah. Kata Erwin dengan ringan. Seorang master seperti Baka yang bisa menggunakan energi ki itu tidak banyak. Bahkan seseorang seperti Doni yang jago bertarung saja tidak memahami energi ki. Jadi dapat dilihat bahwa Baka ini cukup berbakat dalam seni bela diri. Serius? Baka tidak bodoh. Karena tidak mungkin seorang petinju akan memenangkan setiap pertandingan tinju hitam selamanya. Ditambah seiring bertambahnya usia, kekuatan juga akan semakin menurun. Dan suatu hari dia pasti akan dikalahkan di atas ring, yang mungkin akan berakhir kehilangan nyawa atau menjadi cacat. Karena itu, hasil terbaik dari pertandingan tinju hitam adalah bergaul dengan bos atau majikan yang dapat diandalkan, atau bisa juga dengan menghasilkan cukup uang untuk pensiun. Kartu ini ada 10 miliar, ambil saja dulu, pulihkan dulu cederamu seminggu ini. Setelah itu aku akan memberimu tugas, kata Erwin dan meletakkan kartu bank ke tangan Baka. Terima kasih Tuan Erwin. Baka tidak menyangka Erwin akan memberinya 10 miliar sebagai uang muka. Itu membuktikan kepercayaan besar yang membuat Baka sedikit tersentuh. Dibanding dengan Anton, majikan Erwin ini jauh lebih dapat diandalkan. Setelah keluar dari kamar Baka, Erwin juga memberi Lisa sebuah kartu bank. Lisa, ini adalah 200 miliar. Terima kasih sudah bekerja keras untuk pertandingannya. Erwin tidak akan memperlakukan Lisa dengan buruk. Dia memenangkan 2 pertandingan Anton secara berturut-turut yang setidaknya sudah untung 200 miliar. Belum lagi 2 aset seperti Hotel Six Gold dan saham klub hiburan Fox yang kira-kira senilai 2 triliun. Semua ini berkat Lisa. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada Lisa kali ini, tak ada yang bisa Erwin menangkan. Jadi Erwin secara alami akan menghadiahinya dengan baik. Terima kasih Tuan Muda. Lisa sedikit bersemangat. Dia belum pernah memiliki uang sebanyak ini. Mengingat ketika masih di perguruan, dia sangat miskin. Gurunya, Henry, terpaksa harus mengirim beberapa murid untuk meninggalkan perguruan untuk menjadi pengawal orang kaya, agar menghasilkan sedikit uang hasil jerih payah. Siapa sangka Erwin langsung memberinya 200 miliar. Jangan berterima kasih padaku. Ini yang pantas kamu dapatkan. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan dengan uang ini? Erwin bertanya dengan penasaran. Guru selalu ingin meneruskan teknik tinju perguruan. Dengan adanya uang ini, pasti dia akan sangat senang. Lisa memegang kartu bank tersebut dengan erat dan menatap dengan mata yang sedikit gemetar. 200 miliar rupiah untuk membangun dan mengembangkan teknik tinju perguruan seharusnya cukup untuk tahap awal. Erwin menanggapi dengan datar, tetapi Lisa berencana untuk memberikan semua uang ini kepada gurunya. Sungguh seorang murid yang berbakti. Lain kali, bawa aku ke perguruanmu. Sesekali aku ingin minum teh dengan gurumu dan berbicara tentang investasi. Erwin tersenyum. Lisa sendiri sudah sangat kuat, apalagi gurunya, dan ditambah para adik dan kakak seperguruan Lisa. Kemampuan mereka pasti tidak akan lemah. Tentu Erwin akan dengan senang hati menerima tim kekuatan yang begitu besar. Guru pasti akan sangat senang kalau Tuan Muda ke sana, jawab Lisa. Erwin mengangguk, berpikir tentang mencari kesempatan untuk ke Raung Monte untuk menemukan guru Lisa. Berbicara tentang investasi dan belajar sedikit bela diri juga merupakan hal yang sangat bagus. Bersambung.